salam sehat. Halo Sobat Wisma Indah, kembali lagi bersama kita di podcast Oase Wis Intim, yaitu obrolan asik dan sehat bersama Wisma Indah Tim. Kembali lagi dengan saya Diantiska Susanti atau bisa disapa dengan Rizka, akan memandu podcast kali ini dari awal hingga akhir di penghujung materi, bersama nanti akan dibantu oleh pemateri kita. Langsung saja akan kita perkenalkan, yaitu adalah Dr. Tridharma KAP. Beliau adalah Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia di Bojonegoro dan sekaligus sebagai dokter gigi di Puskesmas Wisma Indah Bojonegoro. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Jadi teman-teman, hari ini dicanangkan sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, tepatnya 12 September 2023. Hari ini kita akan membahas materi tentang gigi dan mulut bersama dokter. Langsung saja kita akan memulai materi pertama kita. Mungkin dokter bisa menjelaskan dokter tentang pengertian gigi dokter untuk teman-teman Sobat Wisma Indah. Jadi gigi ini adalah salah satu struktur bagian dari tubuh yang memiliki fungsi untuk mastikasi, untuk fonetik, dan juga untuk estetik. Jadi gigi ini memiliki fungsi mastikasi, adalah salah satu bagian dari fungsi sistem pencernaan yang memiliki fungsi untuk mengunyah makanan. Jadi kita aktivitas makan dia dikunyah dengan oleh gigi, dengan bantuan gigi, sehingga bisa menjadi lebih lembut atau halus atau lebih menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian nanti diteruskan ke saluran pencernaan berikutnya ke lambung dan seterusnya. Kemudian gigi dan mulut juga ini memiliki fungsi sebagai fonetik. Fonetik ini membantu dalam fungsi bicara. Jadi kita bisa menghasilkan atau berbicara dengan suara yang berbagai, jelas dan bersih, karena juga terbantu ada gigi tersebut. Bisa dibayangkan sih memang kalau misalnya ada bagian gigi yang hilang sebagian, tentu fungsi bicaranya juga mulai terganggu. Kemudian yang terakhir, gigi juga memiliki fungsi estetik. Jadi tentu pasti akan terlihat bagus, indah apabila gigi misalnya ada utuh, bersih, terlihat oleh orang yang mungkin di lawan bicara atau publik yang umum. Tapi kalau misalnya gigi berlubang saja atau tidak ada gigi, pasti akan terlihat berbeda. Secara personalnya ya dokter ya. Di sini sudah disediakan dokter apa ini ya dokter? Model gigi. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman Sobat Wisma Indah dokter, anatomi gigi dokter. Jadi anatomi gigi di sini apa aja ya dok ya? Kalau yang di sini ya untuk yang di model gigi, mungkin yang terlihat ya. Kalau yang terlihat ini, jadi gigi ini kita gigi ini terdiri dari dua rahang atas dan rahang bawah ya. Di masing-masing rahang biasanya ada sisi kanan dan sisi kiri. Kalau untuk susunan gigi pada umumnya adalah gigi seri dari gigi depan atau mungkin bahasa latinnya gigi sikus. Kemudian gigi taring. Gigi taring ini bentuknya sedikit lebih runcing. Bahasa latinnya ini caninas. Kemudian kalau untuk yang gigi dewasa ini belakangnya gigi taring ada gigi premolar dan molar. Jadi atau geraham kecil dan geraham besar. Untuk anak-anak dokter, anak-anak ini kadang anak saya ini kan usia 6 masuk 7 tahun ya dokter. Ini kan kadang ada penanggalan gigi seperti pergantian gigi itu untuk mulai tumbuhnya biasanya di usia berapa dok? Ini kita coba lihat ya. Ada contoh model yang ini. Kita bisa lihat ya. Jadi sama model gigi dengan model pop up. Jadi kalau pada umumnya rata-rata ini nanti tumbuh pergantian gigi yaitu di usia gigi depan pada umumnya ya.
ini 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Jadi gigi bawah, gigi depan. Ini ya. Bawah dulu ya, Iya. Pada umumnya depan bawah dulu. Nah, dan demikian pula pergantian gigi depan ini seri susu diganti dengan seri dewasa. Demikian pula juga akan tumbuh gigi dewasa permanen pada yang urutan belakang, betul. Dan ini juga harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, bunda ayah di rumah untuk diperhatikan putra putrinya. Jadi artinya yang harus dirawat juga yang paling belakang, karena yang paling belakang juga ada gigi dewasa yang sudah mulai tumbuh. Kemudian nanti akan gigi atas beralih dan usia pergantian kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Kemudian sama yang gigi bawah depan sampingnya juga 7-8 tahun. Kemudian nanti atas samping 8 sampai 9 tahun. Kemudian berikutnya sampai nanti 12 tahun itu nanti 10 sampai 12 tahun gigi belakangnya baik atas maupun bawah, kurang lebih seperti itu. Jadi sampai usia 12 tahun. Ya, jadi kurang lebih pergantian gigi susu ini nanti mulai 6 sampai 12 tahun kurang lebih. Oke. Untuk menjaga kesehatan gigi nih dok, seberapa pentingkah kita menjaga kesehatan gigi kita nih dok? Ya, untuk menjaga kesehatan gigi saya kira sangat penting, karena pertama mungkin ciri-cirinya dok, ciri-ciri gigi yang sehat. Kalau ciri-ciri gigi yang sehat ya, ciri-ciri gigi yang sehat pertama gigi tersebut tidak lubang. Kemudian warnanya betul, warnanya pada umumnya gigi yang sehat dan normal itu putih. Kemudian bentuknya juga bentuk pada umumnya warna gusi dokter. Kalau warna gusi pada umumnya gigi gusi yang sehat adalah warna merah muda. Apabila misalnya merah gelap tua atau mungkin sedikit pucat, berarti ada kemungkinan ada masalah pada gusi tersebut. Misalnya ada perdarahan gusi, peradangan, biasanya akan cenderung pucat. Merah tua. Untuk penyakit-penyakit gigi dan mulut yang biasanya dijumpai oleh mungkin pasien dokter, apa aja dan biasanya? Kalau penyebab biasanya yang sering pada umumnya muncul penyakit gigi dan mulut biasanya memang karies gigi berlubang atau karies gigi. Kemudian selain karies gigi ini bisa disertai tidak ada keluhan maupun ada keluhan. Kalau sudah ada keluhan biasanya juga sudah ada dengan keadaan pulpitis. Kalau keadaan pulpitis ini saraf giginya dia sudah mengalami sakit peradangan. Kalau misalnya kita lebih jauh lagi atau misalnya lebih parah lagi, akhirnya bisa jadi mengalami peradangan di akar giginya, di tulang, namanya periodontitis akhirnya. Atau mungkin bisa juga disebabkan kebersihan gigi dan mulutnya kurang bagus di gusi, itu juga ada penyakit gingivitis. Itu gingivitis, kemudian masih ada lagi. Untuk karies gigi ini berarti identiknya lebih ke berlubang ya? Iya, betul. Untuk penambalan dokter, penambalan gigi ini ada tahapannya dokter? Ya, kalau misalnya penambalan gigi ini memang kita harus melihat dari kasusnya atau keparahan dari gigi berlubangnya. Kalau misalnya gigi berlubangnya tidak parah ya, kemungkinan bisa langsung dilakukan penambalan pada saat itu juga dengan tambalan sifatnya yang sudah tetap atau permanen. Jadi satu kali kunjungan saja. Kemudian apabila mungkin lubangnya sudah cukup dalam, atau apalagi sudah ada keluhan nyeri misalnya, jadi kemungkinan ini sudah cukup dalam. Jadi biasanya perlu dilakukan kunjungan berulang lebih dari satu kali, atau biasanya nanti kita lakukan penambalan sementara, perlu kunjungan berulang, kembali lagi kontrol untuk dilakukan evaluasi, dan nanti apabila sudah memungkinkan pada akhirnya bisa dilakukan penambalan tetap. Untuk pencabutan gigi dokter, jadi kadang-kala teman-teman ini kan mengeluhkan sakit gigi. Apakah waktu di sakit gigi itu kita langsung datang ke dokter untuk cabut, itu diperbolehkan atau tidak? Ya,
Kalau misalnya untuk pencabutan gigi juga sebenarnya kita harus lihat apakah ada indikasi ke sana atau tidak, atau artinya memang gigi ini perlu untuk dicabut atau tidak. Biasanya gigi yang memang sudah harus dicabut atau tidak bisa kita pertahankan itu adalah gigi yang memang sudah tinggal sisakan, atau mungkin istilahnya radix atau gigi gangren radix atau sisakan, atau gigi yang sudah mengalami goyang yang sudah kronis, yang sudah lama tapi tanpa disertai mungkin yang tanpa tidak ada akut atau mungkin tidak ada pembengkakan. Nah itu yang kemungkinan gigi tersebut tidak bisa dipertahankan kembali. Jadi memang arahnya nanti bisa dilakukan pencabutan. Tapi memang kalau untuk pencabutan juga harus dilihat kondisi-kondisi lainnya, seperti tekanan darah untuk yang pasien dewasa, tidak ada riwayat penyakit kelainan sistemik, dan untuk yang pasien dewasa juga ya seperti tidak ada gula darah juga terkontrol atau bagus. Mungkin seperti itu. Untuk ini dokter, biasanya teman-teman itu mengeluhkan bau mulut, dokter. Bau mulut ini diakibatkan oleh apa? Disebabkan oleh apa, dokter? Jadi kalau bau mulut ini istilah bahasa latinnya memang halitosis. Halitosis ini bisa disebabkan pertama dari saluran pencernaan, misalnya mungkin dari asam lambung, atau yang paling dekat vokal infeksinya mungkin bisa dari rongga mulut. Ya, karena mungkin apabila jadi di ruang kesehatan gigi dan mulut, misalnya pasien dinilai dulu apabila memang ada masalah di rongga mulut, seyogyanya memang diatasi yang permasalahan di rongga mulut dahulu. Jadi permasalahan-permasalahan yang bisa menyebabkan kesehatan bau mulut atau halitosis ini seperti gigi berlubang. Gigi berlubang itu bisa menyebabkan bau mulut karena sisa makanan bisa masuk terjebak di dalam lubang tersebut yang sulit untuk dibersihkan. Kemudian keadaan lain yang bisa menyebabkan bau mulut atau halitosis ini adalah keadaan peradangan pada gusi atau pembengkakan. Itu juga bisa mengalami keadaan bau mulut. Oke, baik teman-teman, Sobat Wisma Indah, kita akan kembali setelah break dengan materi gigi dan mulut yang lebih mendalam lagi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break. Kembali lagi di Oase Wisin Tim, obrolan asik bersama Wisma Indah Tim. Teman-teman, kembali lagi kita akan membahas tentang gigi dan mulut dengan Dr. Gigi Dharma dengan tema yang sama, yaitu gigi dan mulut. Melanjutkan yang tadi, dokter, ya mungkin dokter bisa memberikan kita informasi, dokter, bagaimana sih cara membersihkan gigi yang baik dan benar. Kadang kita kan gigi asal gitu ya, dok ya, asal menggosok gigi. Ini mungkin bisa diperagakan dengan baik, Kak Aska. Ini kalau misalnya kita melakukan sikat gigi, pertama yang harus diperhatikan adalah kita melakukan sikat gigi harus benar waktunya dan juga benar caranya. Benar waktunya ini adalah kita sikat gigi paling sedikit 2 kali. Adalah waktunya yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Kenapa paginya setelah sarapan? Karena setelah kita aktivitas makan itu
yang pasti rongga mulut kita kotor dengan sisa makanan. Jadi setelahnya kita harus membersihkan rongga mulut kita dengan sikat gigi. Mungkin menepis yang banyak kesalahan di masyarakat adalah sikat giginya adalah pada waktu mandi. Nah itu mungkin jangan dijadikan patokan sikat gigi pada waktu mandi, karena tiap anak orang beda-beda mandinya ini setelah makan atau sebelum makan. Terkadang ada yang mandi pagi sekali, setengah 6 atau jam 5 atau sebelum makan mandi dan sikat gigi. Jadi memang bersih sikat gigi. Namun setelah sikat gigi, setelah mandi, masih ternyata sebelum berangkat sekolah masih ada aktivitas makan pagi atau sarapan. Nah, jadi asumsinya setelah sarapan maka si rongga mulut tersebut kembali kotor dan seharusnya idealnya ya disikat kembali. Jadi mungkin apabila bisa setelah sarapan, bisa sekalian nanti setelah makan pagi. Jadi apabila aktivitas mandi paginya sebelum sarapan, tidak harus untuk sikat gigi, kecuali misalnya orang tersebut memang merasa nyaman untuk sikat gigi sebelum waktu mandi atau sebelum sarapan, atau misalnya bangun tidur, silakan, tidak apa-apa. Tapi nanti setelah sarapan pagi diusahakan harus sikat gigi kembali. Kemudian setelah yang kedua, mungkin waktu yang kedua tadi kan 2 kali ya. Jadi sebenarnya lebih tidak apa-apa, misalnya 3 kali atau mungkin lebih mungkin habis makan siang atau sehabis makan yang berat, lengket-lengket, langsung sikat gigi juga tidak apa-apa. Kalau misalnya sehabis makan siang, mungkin kita aktivitas makan siangnya di luar, bisa nanti dibarengkan dengan mandi sore. Jadi mandi sore boleh sekalian mandi, aktivitas mandi, membersihkan diri dan sikat gigi sekali dengan tujuan membersihkan sisa makanan yang tadi makan siang. Kemudian untuk malam ini kita sikat giginya bisa setelah makan malam, dengan asumsi setelah makan tidak ada aktivitas makan lagi, tidak nyemil-nyemil atau minum makanan yang bisa langsung sikat gigi. Tapi kalau misalnya masih ada aktivitas makan, masih nyemil, nanti bisa dilakukan sikat giginya sebelum tidur. Caranya ya tadi. Jadi tadi itu waktunya. Nah sekarang caranya benar. Terkadang pasien atau ibunya anak-anak sudah mengatakan sikat, atau pasien ya yang udah dewasa, kok bisa giginya bolong ya? Nah, dok, tapi padahal sudah rajin sikat gigi ya, sudah 3 kali ya. Gitu. Tapi kita lihat caranya betul apa tidak. Nah caranya terkadang masih banyak orang yang sikat gigi sampai dewasa. Ini sikat giginya masih maju, yang di samping maju mundur begini. Nah ini pertama tidak sama sekali tidak membersihkan, terutama yang sela-sela. Yang kedua malah bisa merusak jaringan gigi dan gusi. Apalagi kalau terlalu keras. Jadi kalau sudah menginjak setidaknya 6 tahun ke atas sampai hingga dewasa, bisa sudah mulai diajarkan dengan cara sikat gigi dengan gerakan naik turun atau memutar naik turun ya. Jadi mulai misalnya bisa biar teratur ya, tapi bisa mulai dari sini. Jadi gerakannya usahakan jadi sikat gigi menghadap bulu atas menghadap ke atas, bulu atas menghadap ke atas, nempel ke gusi. Jadi gusi ini tetap disikat, diikut disikat. Nah, jadi baru memutar. Jadi mungkin pegang sikatnya seperti ini ya. Jadi kan mulut jadi masuk sini, dan usahakan sikat gigi bisa masuk sampai ke belakang. Tapi hati-hati jangan terlalu keras memasukkannya. Jadi pastikan dulu sampai belakang, mentok ya, baru kita putar ke bawah. Nah, mungkin dalam satu permukaan bulu sikat gigi bisa menyentuh 2 gigi. Jadi mungkin bisa kita sapu beberapa kali. Jadi memutar mengenai gusi, baru kemudian mengenai gigi. Jadi ketika memutar nanti posisi sikatnya kurang lebih ya sebaliknya. Yang misalnya tadi mengarah gusi, nanti setelah diputar mengarah ke gigi ke bawah betul. Jadi misalnya ini kurang lebih ya memutar, terus
mungkin kira-kira 1-2 gigi ini kita sikat kurang lebih 2 atau 3 kali sikat, lalu memutar, mengelilingi, kemudian sampai belakang lagi. Kemudian setelahnya sisi luar, baru sisi dalam, sama karena ini atas jadi gerakannya ke bawah. Nah, untuk yang sisi depan ini bisa kita melakukan gerakannya dengan kita posisi rubahnya kita tarik ke depan. Nah, kita tarik. Nah, sama lalu kembali lagi. Jadi seperti kita gerakan sikatnya seperti main bulu tangkis atau meja pingpong, tenis mejanya. Tuh. Kemudian yang posisi tengahnya baru kita melakukan gerakan maju mundur. Nah, jadi usahakan paling belakang mentok, baru kita gerakan maju mundur, sama ini juga maju mundur. Nah, kalau tadi gigi atas gerakannya ke bawah, memutar ke bawah. Kalau gigi bawah sebaliknya, itu gerakan memutar ke atas. Jadi mengelilingi depan, bawah, terus lalu sisi dalam juga tidak lupa harus disikat. Untuk kriteria pastanya atau ini sikatnya itu yang baik, ada kriterianya nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau untuk sikat giginya, yang penting bulu sikatnya bisa dengan, kalau bulu sikatnya pada umumnya di pasaran sudah banyak tersedia yang baik sudah, yaitu antara medium dan soft. Yang penting ketika kita sikat gigi, bulu sikatnya masih keadaan bagus, lurus, tidak mekar, rusak ke arah kemana-mana. Kalau sudah ada mekar, itu sudah harus ganti, karena pertama nanti proses penyikatannya tidak maksimal, tidak efektif, tidak membersihkan, kemudian malah bisa merusak gusi. Ketika waktu sikat gigi, kalau misalnya sudah bulu sikatnya kemana-mana, nanti bisa merusak gusi. Terus untuk odolnya, pasta giginya, untuk anak-anak ini, pertama kalau misalnya dilihat anak-anak usia 0 sampai 1 tahun atau 1-2 tahun atau 3 tahun, ditanyakan apakah sudah bisa membuang kumur atau tidak. Apabila belum bisa membuang kumur, maka kita mengajarkan sikat giginya cukup dengan sikat saja, tidak perlu dengan odol lagi. Karena pada pasta gigi pada umumnya yang di pasaran itu mengandung fluoride, sedangkan fluoride tidak boleh tertelan. Gitu. Apabila nanti tertelan berkali-kali berulang, tentu ada efek akibatnya. Nah, apabila sudah, jadi nanti pada anak-anak balita itu memang hal yang pertama harus kita ajarkan adalah bisa membuang kumur. Apabila sudah bisa membuang kumur, maka boleh menggunakan pasta gigi. Pasta itu boleh bisa. Nah, meskipun buah-buah diingatkan kembali tidak boleh ditelan. Meskipun kok rasanya kayak rasa buah tapi bukan buah, jadi harus dibuang. Gitu. Nah, jumlah pasta giginya itu sebesar biji jagung. Sebesar biji jagung itu seperti apa sih? Ya biji jagung biasa. Jadi biji jagung itu kalau misalnya porsi misalnya bulu sikatnya segini ya, jadi hanya di ujungnya saja. Oh, kalau saya penuhi, Dok. Tidak usah. Kalau dewasa boleh penuh. Tapi kalau anak-anak di bawah 12 tahun mungkin sampai itu sebesar biji jagung saja. Nanti kalau sudah dewasa bisa nanti sesuai pertumbuhan giginya juga sudah lebih lengkap, bisa kita menggunakan pasta giginya penuh kira-kira sepanjang bulu sikat itu. Untuk makanan, Dokter, makanan yang kurang baik untuk kesehatan gigi itu apa ya, Dokter? Mungkin ya, kalau makanan yang kurang baik, ini pada dasarnya sisa makanan apapun itu semuanya berpotensi untuk menyebabkan gigi berlubang. Maka dari itu tetap kita harus membersihkan sisa makanan dengan menyikat gigi. Nah, untuk yang makanan yang mungkin sulit untuk dibersihkan, jadi dan lebih berpotensi menyebabkan mudah gigi berlubang, itu biasanya makanan yang lengket, kemudian yang terlalu manis, lengket, itu dikhawatirkan pembersihannya nanti sulit, dan dia akhirnya nanti sisa makanan masih tertinggal di gigi dan mulut, akhirnya itu yang menyebabkan gigi berlubang, jadi proses gigi berlubang. Mungkin itu. Ya.
Baik dokter, terakhir mungkin dokter ini pelayanan apa saja sih dokter yang bisa kita berikan kepada sobat-sobat Wisma Indah di Puskesmas? Mungkin dokter bisa sebutkan apa aja pelayanan? Untuk di Puskesmas Wisma Indah ini pelayanan yang bisa diberikan untuk kesehatan gigi dan mulut pada pasien itu adalah medikasi atau konsultasi kesehatan gigi dan mulut. Kemudian kita juga melakukan pencabutan gigi sulung atau gigi anak, kemudian pencabutan gigi dewasa, kemudian kita juga melakukan penambalan gigi, baik itu atau tumpatan gigi sementara atau tumpatan gigi tetap, atau juga dengan dengan perawatan pulpa atau yang gigi yang lubangnya yang sudah cukup dalam dengan perawatan pulpa dan tumpatan gigi sementara. Dan juga kita juga melakukan pembersihan karang gigi dengan indikasi medis atau dengan keadaan gingivitis, atau dengan keadaan peradangan perdarahan, dan kita lakukan per regio, jadi hanya beberapa gigi saja. Mungkin itu ya dokter ya pelayanan yang dapat kita berikan kepada teman-teman sobat Wisma Indah mungkin di jam pelayanan ya dokter ya. Di jam pelayanan kita di Senin sampai Sabtu ya dokter. Senin sampai Sabtu teman-teman jika ingin berkunjung ke Wisma Indah dengan berkeluhan gigi dan mulutnya bisa nanti bertemu dengan Dokter Dharma. Baik, terima kasih Dokter Dharma atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ilmu yang diberikan Dokter Dharma bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, kita pamit. Akhir kata, jika ada saya salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.